belajar tentang kemarin adalah besaran dan satuan ya. Kemarin kita sekarang kita lanjut bagian yang kedua, yaitu alat tulis, alat ukur dan pengukuran ya. Kelihatan ya. Kemudian yang kedua adalah tentang vektor ya. Jadi ada C, bagian C, yaitu tentang besaran vektor ya. Kelihatan yang saya tulis? Kelihatan ya? Nah, sekarang yang pertama kita belajar dulu tentang besaran vektor. Alat ukur ya. Kita lihat dulu tentang alat ukur. Pak, kok suaranya kecil, Pak? Hmm? Suaranya kecil. Putus, Pak, suaranya. Ya, tentang alat ukur. Jelas? Ya, Jelas, Kak. Jelas. Alat ukur. Di saya masih Jelas. kecil, Pak. Masih kecil. Bentar, kalau begitu saya pakai headset dulu ya. ya Pak. Ya Pak. Oke, jelas ya? Jelas Pak, jelas. Jadi pertama tentang alat ukur. Nah, untuk alat ukur ini yang kita harus ketahui dari sebuah alat ukur ya. Alat ukur yaitu tentang pertama tentang fungsi ya. Enggak, saya ngajar. Alat ukur yaitu tentang fungsi. Kemudian yang kedua, nanti fungsi ini nanti akan mengikuti pertama fungsi secara umum ya. Kalau misalnya ngukur suhu pakai termometer. Tapi maksudnya kalau misalnya pada alat ukur panjang, ya, misalnya pada alat ukur panjang, misalnya ada beberapa jenis alat ukur. Nah, misalnya alat ukur panjang itu kan ada yang pernah kalian pelajari di SMP dulu apa? Penggaris. Penggaris, apa lagi? Busur. Busur. Hah? Busur. Busur. Apa lagi? Meteran. Ya, meteran. Ada Jangka, Pak, jangka. Itu ada namanya jangka sorong, ya. Ada Ya, jangka Pak. sorong, kemudian ada mikrometer sekrup. Nah, Jangka maka kalau sorong. ada hal seperti itu, ya kita tahu nanti fungsinya, kita bisa lihat juga dari alat ukur itu ada namanya nilai skala terkecil, ya. Nilai skala terkecil atau disingkat NST. Jadi masing-masing skala itu ada NST-nya. Nilai skala terkecil, maksudnya mampu mengukur pada kekecilan atau ketelitian berapa. Kemudian ada namanya ketelitian ya. Nah, ketelitian ini biasanya adalah kalau dia pengukurannya itu tidak terlalu diperlukan tentang ketelitian yang besar kayak di lab itu ya, itu dia memerlukan ketelitian. Nah, kalau pengukurannya tunggal dia biasanya adalah 1/2 NST. Maksudnya gini, misalnya kamu mengukur nih
menggunakan mistar. Misalnya mengukur ketebalan suatu misalnya kayak kusen atau apa atau kaca ya. Misalnya kamu dapatkan ukurannya misalnya 2,3 cm ya atau 23 mm. Nah, alat ukur mistar itu ya, dia punya skala terkecilnya atau NST-nya. NST-nya itu adalah 1 mm ya. Jadi jadi skala paling terdekat dari sebuah mistar itu misalnya 1, 3, 4, 5. Yang paling dekat ini kan ini jaraknya adalah 1 mm itu namanya NST, nilai skala terkecil. Maka ini kalau ditulis dalam sebuah laporan nanti tulisannya kayak gini. Ini NST ketelitian itu setengah dari NST, maka ditulis itu 23 plus minus 0,5. Nah, 0,5 nanti anunya adalah milimeter. Jadi pengukuran kita itu bisa lebih besar dari 23 yaitu 23,5 mm atau 22,5 mm. Itu fungsi dari NST ya. Jadi kalau di lab itu dia pakai NST. Jadi nulisnya kayak gini. Kayak di survei-survei itu pernah dengar ya? Nah, jadi itu namanya. Jadi alat ukur itu harus tahu fungsinya, kemudian nilai skala terkecilnya NST-nya dan ketelitian. Jadi kalau kita menuliskan laporan seperti ini, kita ukur misalnya 2,3 cm, maka di laporannya itu menjadi 23 plus minus 0,5 ya. Maksudnya, jadi yang kita ukur itu bisa lebih 0,5 atau bisa kurang 0,5. Paham? Paham ya? Cari teman-temannya diingatkan masuk. Kemudian yang kedua, sekarang kita belajar tentang alat ukur ya, belajar tentang alat ukur secara umum. Nah, alat ukur yang kita pelajari tentu banyak ya, tapi yang kita pelajari sini adalah alat ukur panjang, alat ukur panjang. Tapi ingat, alat ukur zaman sekarang ini, zaman digital, kemudian kemajuan sensor ya, kemajuan artificial intelligence ya di dunia digital kemudian elektronika, itu maka alat-alat ukur sekarang itu sudah banyak yang menggunakan alat ukur digital ya. Alat ukur digital sudah banyak. Makanya sekarang kamu mungkin bisa download ya di Play Store. Itu banyak alat ukur, jadi kita bisa mengukur tempat itu dengan hanya menggunakan HP saja. Atau bahkan kalau ukur yang panjang, yang ukurannya panjang besar sekali, kayak ukuran misalnya kebun atau kemudian jarak sebuah kota, kampung, itu bisa menggunakan bahkan Google Map ya. Alat ukurnya itu bisa ketahuan. Nah, tapi nggak apa-apa, kita belajar tentang alat ukur panjang. Yang pertama itu adalah mistar ya. Ini sering kita yang gunakan. Mistar itu dia punya NST, nilai skala terkecil tadi adalah 0,1 cm ya, atau 1 meter. Ya, jadi ketelitiannya setengah dari setengah meter. Nah, ini sudah kalian tahu pasti. Kemudian yang kedua yang kita harus pelajari juga adalah tentang namanya jangka sorong. Jangka sorong. Pernah lihat jangka sorong? Jangka sorong. Ya, ada namanya jangka sorong. Jangka sorong ini, saya lihatkan dulu. Jangka sorong. Ini namanya jangka sorong. Salah tadi. Ini dulu ya. Nah, ini namanya jangka sorong. Pernah lihat ya? Di SMP juga pernah. Ini namanya alat ukur jangka sorong ini. Jadi fungsinya alat ini ada 3. Pertama mengukur jarak, tapi jarak tentu yang kecil ya. Kayak misalnya misalnya mengukur kayak baterai ini ya, baterai jam. Ya, ini misalnya kayak ini. Ini menggunakan ini nggak bisa pakai mistar. Karena ini kalau dimasukkan di sebuah alat, misalnya kayak jam, dia harus pas gitu.
maka dia harus pas juga ukurnya. Ini alat ukurnya. Kemudian yang kedua, ini juga bisa mengukur diameter luar ya. Ini diameter yang tadi ini diameter dalam, diameter luar. Kemudian kalau misalnya kayak pipa, nah itu bisa diukur diameter dalamnya, dia menggunakan ini, yang ini ya. Ini diameter dalamnya. Kemudian kalau kedalamannya itu menggunakan yang ini. Nah ini ya, ini kedalaman. Jadi bisa mengukur misalnya kedalaman sebuah silinder. Misalnya silinder piston apa kayak gitu, atau misalnya mau buat apa gitu ya, itu mengukurnya pakai ini. Ini jadi ada 3 fungsinya ini. Nah kemudian sekarang bagaimana cara mengukurnya? Maka ini ya, misalnya kita ukur diameter baterai jam ini ya, misalnya ini. Nah, maka cara ngukurnya ya, misalnya gini nih. Misalnya gini. Nah, ini kita. Nah, maka cara mengukurnya pertama dilihat di layar ini ya, di atas. Nah, ini kan ini sini 20 ya. Berarti di sini ini 10 ya, otomatis 10. Ini 10 kan? Ya 10. Nah, maka cara mengukurnya di sini dihitung nih, ini 10 berarti sampai sini kan setiap skala ini mewakili 1 mm. Jadi skala NST-nya ini adalah skala ini ya, skala yang utamanya ini adalah 0,1. 1 mm yang ini skalanya. Nah, kemudian jangka sorong ini punya nilai skala terkecilnya, NST-nya adalah 0,1 mm. Ini 0,1 mm. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya tadi? Ini dihitung tadi 10, berarti 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sampai garis 0 ini. Hitungnya. Jadi di skala utamanya itu sama dengan tadi berapa? 17 mm ya. 17 mm. Kemudian baru hitung yang skala gesernya tadi, yang ini tadi. Yang ininya ya. Yang bawah ini. Nah, ini gambarnya sini. Dihitung sampai antara garis di skala utama dan skala gesernya itu saling lurus. Lurus benar gitu. Ini kalau kita lihat ini sama ini nggak terlalu lurus. Ini sama ini nggak terlalu lurus. Nah, yang paling lurus itu kita lihat yang ini kan 30 dan 3 ini lurus sekali. Ya kan ini lurus sekali ya. Nah, lurus sekali tuh 30-nya. Ini lurus. Ya kebajar ge. Lurus kan? Lurus. Jadi ini adalah karena ini adalah mewakili skala terkecilnya ini, maka 3 ini menunjukkan berarti 0,3 skala gesernya. Skala gesernya 0,3 mm. Sehingga ukuran jam ini tinggal dijumlahkan. Berarti berapa? 17 tambah 0, 17,3 mm. Nah, jadi ukurannya jam baterai jam ini adalah 17,3 mm. Kalau dalam laporan nanti ditulis 17,3 kurang lebih dari skala terkecilnya ini. Skala terkecilnya ketelitiannya berarti 0,05 gitu ya. Milimeter. Paham? Jadi ukurannya adalah 17,3, tapi kalau dalam laporan ditambahkan kurang lebih ya plus minus 0,0. Oke ya, lanjut. Sekarang lanjut yang kedua, alat ukur yang kedua yaitu namanya mikrometer sekrup. Ini namanya mikrometer sekrup. Nah, ini alatnya. Oh, ini untuk mengukur yang paling teliti lagi, ya. Jadi yang paling teliti lagi dari alat ukur panjang ini adalah namanya mikrometer sekrup. Nah, ini mikrometer sekrup ya. Jadi kayak gini. Pernah coba dulu di SMP? Pernah nggak? Nah, ini misalnya kita ukur apa namanya ini? Kayak kelereng yang biasanya ada di sepeda ini. Nah, misalnya ini ya. Velor. Ya. Misalnya ini.
Nah, misalnya ukurannya kayak gini. Nah, misalnya ukurannya kayak gini nih. Ini mikrometer ini ya, mikrometer sekrup ini punya NST, nilai skala terkecilnya itu adalah 0,01 mm. Jadi mampu mengukur ketebalan kayak rambut, kemudian kertas, mampu mengukur itu sampai yang paling kecil itu kayak gini ya, 0,01 mm. Jadi dibagi 1 mm itu dibagi 100 garis lagi. Nah, ini NST-nya ya, NST terkecilnya. Nah, bagaimana mengukurnya? Maka mengukurnya sama dengan jangka sorong tadi. Ya, sama. Pertama kita ukur dulu di skala utamanya ini di sini. Yang ini ya. Nah, berarti tunjukkan di sini. Ini garis-garis ini menunjukkan milimeter. Misalnya ini ya, 5, 6. Nah, tapi di ini kan 6 ya. Ini skalanya 6, yang ini 6. Tapi di bawahnya itu ada kelihatan satu garis. Berarti itu adalah skala utamanya. Berarti 6,5 milimeter. Paham ya? Baru skala putarnya, skala putar. Mana penghapusnya? Skala putarnya, skala putar. Nah, di sini dilihat. Ini kan 10. Sampai ini lurus sama garis ini. Berarti garis itu berapa? 10, 11, 12, 13. Berarti ini 13 kan? Nah, 13 ini karena nilai skala terkecilnya 0,01, maka dikalikan 13 kali 0,01. Berarti hasilnya adalah 0,13 mm. Maka panjang atau diameter dari kelereng kecil ini adalah 6, berapa? 5 tambah 1? Berapa? Ini kan 6 tambah 0, 6. 5 tambah 1, 6. Ini 3. 6,63 mm. Atau dari sini sebenarnya ya. 0 tambah 3, 3. 5 tambah 6, 6,63 mm. Jadi diameternya itu adalah ini. Inilah alat ukur yang paling teliti untuk alat ukur panjang. Ya. Ini kalian bisa mengukur ya. Oke, bisa dipahami? Bisa? Halo Cindy, bisa ngerti Cindy? Bisa. Ya Cindy, Andi ya. Sela, sudah paham ya? Iya, Pak. Oke, lagu yang kedua. Sekarang kita lanjut belajar. Ada pertanyaan enggak? Dada pandada. Oke, yang ketiga alat ukur-ukur yang lainnya sudah tahu tentu kayak massa itu neraca ya. Ya, Pak. Kayak misalnya neraca digital ada kan, neraca Ohos. Kalau kalian beli emas di toko emas itu nggak bisa pakai timbangan-timbangan biasa ya. Jadi dia harus teliti ya sampai miligramnya ya bahkan karena berharga emas itu kan neraca. Kemudian suhu juga ada dan seterusnya ya. Nah, kalau mengukur dalam pengukuran, kalau di lab ini dihitung berulang-ulang, jadi pengukuran itu dihitung berulang-ulang. Beberapa kali baru diambil nilai rata-ratanya ya. Nah, dalam pengukuran itu kemudian itu kita mengambil nilai yang paling teliti ya, teliti. Nah, ketelitian itu tergantung dari ada namanya presisi dan dalam mengukur itu presisi dan akurasi. Akurat dan presisi. Nah, ini yang paling dalam mengukur itu yang benar ini. Akurasi itu adalah ukurannya mendekati atau dekat yang paling benar. Jadi kalau kita mengukur berulang-ulang, kemudian dapatnya 5 lagi. Nah, itu namanya akurat. Nah, kalau presisi, dia misalnya mengukurnya 6. Dia mengukur berulang tapi sama, ini presisi. Nah, maka yang paling benar itu adalah dua-duanya ini. Dia mengukurnya selalu berulang itu sama, tetapi juga benar, mendekati kebenaran. Kemudian dalam pengukuran kita harus menghindari namanya kesalahan dalam mengukur ya. Kesalahan dalam mengukur. Kesalahan dalam mengukur itu bisa kesalahan alat,
bisa kesalahan kita dalam mengukur, namanya misalnya kita salah dalam mengukur atau alatnya kemudian, makanya alat itu harus namanya sebelum mengukur itu harus dinolkan dulu, ada namanya di mana, kalau di pom bensin itu, makanya dia selalu menyebutnya mulai dari nol, karena itu namanya supaya kalau tidak mulai dari nol berarti nanti alatnya nanti salah, makanya dia ada badan meteorologi, ya, harus dikalibrasi namanya alatnya, ya. Ya Pak. Iya, Pak. Ya. Untuk pengukuran ya. Kemudian kita belajar tentang, ada pertanyaan di pengukuran? Kita masuk ke vektor sekarang. Vektor. Sedikit lagi ya. Vektor. Pernah dengar vektor? Sekarang vektor. Vektor. Dengar? Senjata Pak. Belum? Nah, itu. Itu dipanggil apa? Siapa? Ini. Nah, jadi besaran itu selain ada namanya ya, besaran itu selain ada namanya besaran pokok, Kalau ngangkat tangan mau kayak gini. ya, dan turunan, Kalau kita angkat tangan kelihatan kita nanya, iya apa yang ditanyakan. ya, ada besaran pokok dan besaran turunan. Ini berdasarkan satuan ya. Ada juga namanya besaran itu nilai dan arah. Yaitu ada namanya besaran skalar ya. Ada besaran vektor yang mau kita pelajari ini. Misalnya besaran skalar itu adalah besaran yang hanya punya nilai. Yang hanya punya nilai saja. Misalnya 2 kilogram. Masa berasnya 2 kilogram. Maka itu namanya 2 kilogram. Maka dia hanya nilainya ini, informasinya ini sudah cukup. Tapi kalau besaran vektor misalnya tadi si Sela ya. Misalnya Sela ini lari dari rumah atau dia berada di hutan gitu ya. Kemudian dia berpindah sejauh 2 kilometer. Kira-kira kalau mau mencari bisa menemukan Sela enggak? Iya. Nggak bisa. Enggak bisa, kenapa? Jauhan. rumahnya. Jauhan. Karena arahnya tidak tahu arahnya. Ya, jadi harus tahu nilai tapi harus punya arah. Nah, itulah yang kita sebut dengan namanya besaran vektor. Jadi ada nilainya juga harus ada arahnya. Nah, itu disebut dengan besaran Vektor. Jadi selain punya nilai juga punya arah. Nah, ini jadi contohnya besaran vektor itu kayak perpindahan, kayak kecepatan, gaya, arus listrik. Ya, itu namanya besaran vektor. Jadi arahnya itu menentukan. Nah, karena besaran vektor ini punya nilai dan punya arah, ya, maka dalam operasi matematika, nah itu ada aturan khususnya, aturan khusus yang membedakan dengan besaran skalar. Kalau 2 kg tambah 2 kg itu kan 4 kilo. 4 kilo. Tapi kalau besaran vektor 2 meter ditambah 2 meter itu belum tentu 4 meter. 9 meter. Ya. Karena ada aturannya, misalnya contoh ya. Misalnya vektor ya. Vektor ini ditulisnya, digambarkannya dalam bentuk anak panah. Ya. Anak panah misalnya ini king ya. Misalnya ini. Panjangnya itu menentukan besarnya, arah anak panahnya menentukan apa? Arah. Menentukan arahnya. Nah, misalnya ini, misalnya berapa satuan nih? 1, 2, 3, 4. Ini 4.
Ini vektor A misalnya ya, ditulisnya ada tanda panahnya. Tanda panahnya berarti itu adalah vektor A. 4 satuan, arahnya ke utara. Atau bisa juga arah ini biasanya kita dalam bentuk derajat. Misalnya ini. Mana ini? Dalam bentuk derajat. Ya, jadi arah ini bisa ini dalam bentuk derajat. Biasanya misalnya 0 derajat. Biasanya dia dihitung dari sumbu X positif ya, misalnya nih ya. Misalnya ini. Dihitung ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Dihitungnya itu di sini ya. Kalau lurus kayak gini berarti ini 0 derajat. Misalnya akan naik lagi. Oh, ini misalnya 45 derajat. Kalau dia siku-siku kayak gini berarti 90 derajat. Nanti kayak gini lagi misalnya 135 dan seterusnya. Atau kayak gini lagi misalnya 30 derajat. Nah itu namanya besaran arahnya ya, namanya arah. Kalau ini tadi misalnya 45, ini tadi 90 derajat ya. Nah, maka untuk menjumlahkannya, penjumlahannya itu mengikuti ya aturan ini, aturan vektor ini. Misalnya gini. Misalnya ini ya, misalnya kita lihat ada 2 buah vektor. Misalnya ini ada vektor ini ya, A. Misalnya ini 2 satuan. Kemudian ada faktor B, berapa ini? 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 5 satuan, ini vektor B. Berapa A tambah B? Nah, maka A tambah B-nya ini sama dengan, bisa dalam bentuk digambar, atau bisa bentuk ini, ditulis ini. Nah, misalnya ini ya, kalau digambarkan, maka ini tulis dulu nih. A, tadi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Kemudian yang A, yang ini B-nya ya, ini vektor B tadi. Baru vektor A-nya ditulis di sini. Selama 2 ini tadi kan 2, misalnya tadi ya. Ini vektor A. Ini kepanjangan. Nah, ini vektor A-nya. Nah, bagaimana mencari jumlahnya, panjangnya? Maka digambarkan proyeksinya. Di sini B ini dibuat apa namanya, cerminnya, apa namanya, bayangannya di atas, sepanjang ini. Kemudian yang ini dibuat lagi di sini. Maka jumlahnya, jumlah A tambah B itu adalah panjang ini. Sama dengan jumlah panjang ini. A. Ini tadi sudutnya ini. Misalnya tadi 60 derajat. Ya, 60. Nah, maka untuk mencari R-nya ini, nah, maka bisa dihitung nih. Nah, maka untuk mencari R-nya, rumusnya adalah, nah, ini rumusnya, R-nya, itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB, A kali B, kali cos theta. Ini rumusnya. Bisa dipahami nggak? Nah, Bisa? Bisa, Pak. Bagus ya, bentar ya. Pak besok libur kah Pak? Iya, libur. Oke, sebentar lagi ya. Oke. Besok bareng. kapan libur? Ya, besok libur. Ini misalnya tadi 2, ini tadi 5 ya. Nah, kita masukkan ke sini. Berapa panjang ininya ini? Maka masukkan nilainya. A, berarti A tadi adalah 2, maka 2 kuadrat. B-nya 5 kuadrat. 2-nya 2. A-nya berapa tadi? 2. 2. B-nya berapa? 5. 5. Maka cosnya ini adalah sudutnya tadi. Misalnya tadi 60 derajat. Maka cos 60. Nah, baru masukkan nilainya lagi. Ya. 2 kuadrat berapa? 4.
A. 5 kuadrat berapa? 25. 5. 2 kali 2 kali 5 berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 50. baru nilai cos 9. ini. Cos 60 ini. Cos 60 itu bisa dicari kalkulator. Kalkulator, cari kalkulator dulu ya. Kalkulator, mana kalkulator? Oh, ini. Hah? Bentar. Kalkulator, oh, terbalik ini. Kalkulator. Terbalik. Agak lihat. Duh, nggak bisa anu lagi. Maka dicari di sini. Cos, lihat cos ya. Cos 60. Kurung. Ini sama dengan berarti 0,5. Jadi carinya di kalkulator ya. Ada sin, ada cos, ada tangen. Jadi sudut-sudut itu dibandingkan dianukan dengan cos ini ya. Cos, sin, ada tangen ya. Jadi kalkulator tadi 0,5 cos 60 0,5 ya. Balik ke sini. Nah, ini 0,5. 0,5 berarti ini tulis 0,5. Baru masukkan lagi akar ya. 4 tambah 25 berapa? 29. 9. Tambah. Jangan ditambahkan ke sini. Ini dikalikan dulu sama ini ya. 20 kali 0,5 10. Di akar berapa? Akar berapa itu? 29 tambah 10 39. Carilah lagi di kalkulator. Akar 39 berapa? Akar 39 kurung sama dengan 6,2. Kita ambil dua angka pentingnya saja, berarti 6,2. Dengan 6,2. Maka panjangnya yang ini tadi, ini sama dengan 6,2. Itu A tambah B ya. Jadi A tambah B, A sama dengan vektor A2, vektor B5, itu belum tentu 7. Tapi hasilnya adalah 6,2. Kenapa? Tergantung arahnya ini, sudutnya ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Coba. Sabar dulu ya, masih bisa kan? Bisa, Pak. Sekarang yang kedua, kita pelajari arah vektornya. Arah vektor. Nah, bagaimana mencari arah vektor? Yang maksud arah vektor itu yang mana? Yang ini arah vektor itu ini ya. Ini sama ini, namanya arah vektor ini. Berapa arah vektornya? Kalau ini tadi biasa yang 60 ini dilambangkan dengan theta. Kalau arah vektor ini sebut dengan beta. Kalau yang ini terhadap A, sebut alfa. Jadi ini dibaca theta. Ya, ini kayak gini, beta, sudut beta. Ada kayak gini, sudut alfa. Ada biasanya sudut gamma. Nah, ini biasanya istilah-istilah dalam sudut ya. Nah, bagaimana sudutnya? Sudut itu bisa menggunakan aturan arah vektor ya. Disebut arah vektor tadi, yang ininya tadi ya. Ini tadi arah vektor tadi kan. Nah, gini ya. Ini arah vektornya itu. Ini yang ini. Alfa atau beta ini. Tadi sudut theta. Yang ini berapa? Maka untuk sudut ini bisa arah vektor. Ya, arah vektor. Biasanya dihitung dari sumbu X ini sumbu X, yang ke sini ini sumbu Y ya. Dari sumbu X ini berapa sudutnya, berapa derajat. Maka menggunakan aturan yang ini ya. Misalnya tadi kan ini A, ini B. Bisa menggunakan A per sin B, sin beta sama dengan resultan tadi ya. Resultan per sin theta tadi ini rumusnya ya. Jadi A ini per sin theta
bandingkan R yang ini tadi, R per sin theta. Ini kalau dilanjutkan lagi nanti, kalau di sini sudut alfa, nah maka nanti lanjut jadi D per sin alfa. Karena kita dari persamaan ini kita hanya menggunakan dua saja ya. Maksudnya dua ini sama ini. Bisa ini sama ini. Arah vektornya berapa tadi? Langsung saja kita masukkan. A tadi ya, arah vektornya A per sin beta sama dengan R per sin theta. Masukkan A-nya tadi berapa A-nya? Vektor A. Ini kan vektor A tadi 2 ya. Nah, ini tadi kan 2. B-nya 5. Masukkan ini. 2 per sin theta. Ini yang dicari. R-nya tadi sudah dapat. Resultannya. Resultan itu namanya hasil ya. 6,2. Per sin. Berapa tadi sin? 60 ya kan? Sin 60. Nah, punya cari di kalkulator. Nanti bisa dikali silang. Ini kali silang. Ini ke sini. Ini ke sini. Nanti hasilnya nanti 2 sin 60 sama dengan 6,2 sin beta. Sin 60 berapa? Cari lagi kalkulator. Apa tadi? Aduh. Cari ya. Mana sin? Sin. Salah. Cari sin 60 berapa? Sin 60 0,86. Kalau kita bulatkan 0,87. Ini 2 kali 0,87. Ini 6,2 sin beta. Karena yang mau kita cari sin beta ini. 2 kali 0,87 berapa? Cari lagi. Berapa tadi? 2 kali 2 kali sabar ya. Hasilnya 1,74. Ini 1,74. 6,2 sin beta. Ini kita cari. Berarti kalau kita cari sin beta, ditukar tempat ya. Tukar tempat ini ke sini. Ini ke sini. Berarti nanti 6,2 sin beta sama dengan 1,74. Berarti sin beta sama dengan 1,74 bagi dengan 6,2 sin beta. 1,74 berapa? 1,74 bagi mana bagi? Bagi berapa tadi? 6,2. 6,2. Hasilnya berapa? 0,28. Nah, kita ambil 2 angka saja ya. Berarti 0,2. Iya, Pak. Nah, ini berarti sin beta sama dengan 0,28 ya. Nah, kita cari sudutnya. Maka betanya berapa sudutnya? Berapa derajat? Maka namanya sin, namanya lawan sin ya, sin. Sin pangkat min 1 0,28. Nah, ini cari kalkulator. Nah, cari di Google. Kita cari di Google ya. Cari di Google, mana Google ya? Sabar ya. Ya, Pak. Oh, mana sin? Google. Oh, Gulu. oh, ada sudah cari contohnya. Nah, bisa lihat di sini ya. Tanya aja Google nih, misalnya sin min 1 0,28. Nah, bisa. Sin min mana tadi? Min 1 ada. Sin min 1 0,28. Bentar ya. Dapat berapa? Ini radian ya.
Ini kalau satuannya dalam bentuk radian, kalau dalam bentuk derajat berapa ya? Mak, nanti malam kan bikinnya suka TV. Bentar ya. Ya, Pak. Nggak usah, sekali aja kapan-kapan itu Dikit. udah Oke. malam. Anjan. Pak, ini nggak absen nggak, Pak? Ada otomatis. Sudah kok, Pak. Nah, belum nih, sabar. Sabar. Nah, itu ya, dalam hijri muncul ya. Apanya muncul, Pak? Hah? Sampai pintar pokoknya. Itu ya, ini derajatnya ya. 16,26. Jadi sudutnya adalah 16,26. Jadi kayak gitu caranya ya, cari 16,26. Ini dapat hasilnya. Jadi arahnya. Itu namanya arah. Oke ya. Itu nah, kalau dia dalam bentuk apa? Nah, kemudian komponen vektor tadi, bentar sedikit. Komponen vektor sedikit ya. Iya, Pak. Misalnya sebuah benda, misalnya si siapa? Misalnya Stella. si Stella. Hah? Lagi. Korban aja. Hah? Misalnya si siapa? Sarimin. Messi main futsal misalnya. Misalnya ini lapangan futsal. Ya. Dia berdiri di sini. Nah, maka bagaimana mengetahui si siapa? Messi, Pak. Messi tadi ya, di sini. Maka kita bisa lihat, ini kan vektor titiknya ini ya di sini misalnya. Kita bisa tahu dia berada di mana dengan melihat membuat koordinat komponen vektor, yaitu komponen vektor pada sumbu Y dan komponen vektor pada sumbu X. Kalau pada sumbu X dia berada di mana? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia 6. Di sumbu Y dia berada di mana? 1, 2, 3. Berarti ini potongannya ya. Jadi kalau X, Y-nya koordinatnya, maka dia berada di 6,3 meter. Ini namanya komponen vektor. Komponen vektornya. Jadi pada sumber. Nah, atau bisa dicari bahwa Messi ini berada di mana dengan tadi mencari resultannya di sini. R-nya ini R-nya berapa? Kalau mencari R-nya ini kita cari dulu tadi R-nya, maka ini bisa menggunakan Pitagoras. Ya kan? Pitagoras ini adalah 6, ini adalah 3. Maka Pitagorasnya berapa ini? Maka Pitagoras itu kan mencari R-nya, ya kan? Sisi miringnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya kan, paham ya? Berarti 6 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Berarti sama dengan 36 tambah 9. Berarti sama dengan berapa? 45. 45. Karena 45 berapa? Berapa lah? Bentar, sedikit lagi. Akar, sedikit ya, supaya pintar. Kalian kan mau punya cita-cita yang tinggi, jadi harus pintar. 6,7. Jadi ini 6,7 nih. 6,7. Sudutnya berapa? Jadi bisa ditulis 6,7 pada sudut di sini berapa sudutnya? Nah, kalau mencari sudutnya ini, sudut yang ini tadi, itu menggunakan tangen perbandingan, yaitu Y per X. Nah, Y per X. Tadi lagi Y-nya berapa? Y-nya 3, X-nya 6. Berarti ini tangen tetanya, 3 bagian 6 itu berapa? 0,5. Berarti tangennya ini tadi tangen 1. 0,5 ini berapa sudutnya? Cari lagi dari Google lagi. Di Google.
Oke, Google. Sin, tangan kalkulator cari. Tangan -1. Nah ini, berapa tadi? 0,5. Kalkulin. Mana ya Anda? Ya ini. 6. Pakai titik berarti. Lima derajat. Jadi sudut jadi 26,5 derajat. Jadi bisa ditulis 6. Jadi koordinatnya dia berada pada kejauhan 6,7 meter pada sudut 26,5. Nah, kayak gitu itu ya ini namanya komponen vektor. Komponen vektornya itu saya jelaskan sedikit. Yang disebut dengan sin tadi ya. Ini sin itu namanya sinus ya. Sinus itu artinya perbandingan ini tadi ya, perbandingan antara sumbu yang segitiga tadi ya, yang ini tadi Y, X, R kan. Kalau sin itu adalah perbandingan antara Y per X. Itu namanya sin tetanya ya. Kalau cos theta itu perbandingan antara X per R. Kalau tangen theta tadi adalah X per Y ya, Y per X. Nah, ini namanya perbandingan ini. Maka kalau kita cari, misalnya dia tadi 6,7, berapa di sininya? Carinya. Maka namanya komponen vektor pada sumbu Y. Maka pada sumbu Y rumusnya itu adalah R kali sin theta. Kalau komponen vektor pada sumbu X, itu R cos theta. Jadi mencari panjang ininya, ini ya. Nah, YX kemudian R ini nanti tergantung vektornya. Misalnya vektor F, maka ini diganti dengan F. Kalau vektor A ini diganti dengan A dan seterusnya. Oke, bisa dipahami nggak kira-kira? Insya Allah bisa, Pak. Ya, bagus ya. Cindy sama Nasila, Sadewa bisa paham ya? Abdurrahman. Bisa paham semuanya ya? Yang teman-teman caranya. Bisa. Oke. Hah? Udah selesai ini. Sudah. Langsung nanya. Kasih Pak. Waduh. Betul. Habis ini saya kasih soal ya. Kemarin ke Pak. Lihat di Teams-nya. Oh iya Pak. Saya sholat dulu Pak. Sudah ajan Pak dari tadi. Kalau menuntut ilmu nggak apa-apa. Sudah, Pak. Nah, nanti saya kasih tugas. Nanti lihat di timnya ya. Nanti Ya, kalau ada kapan dikumpul, pertanyaan Pak? bisa cek di tim. Oke, kalau gitu terima kasih atas kerjasamanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nggak Pak? Udah. Sudah. Selamat Natal. VT dulu sama bapaknya.